Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di Sabtu pagi ini. Tentu ini adalah anugerah dan berkat dari Allah buat saudara dan saya. Maka mari kita yang mengalami kasih karunia Tuhan ini, kembali kita bawa kesediaan kita untuk menerima firman Allah. Dengan harapan lewat firman Tuhan di pagi ini, kita semakin disemangati untuk menjadi orang-orang yang taat dan setia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan inginkan untuk mempermuliakan namanya, supaya di dalamnya pun kita diberkati. Mari kita awali dengan doa saudaraku sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kembali kami datang kepadamu di Sabtu pagi ini dengan harapan lewat kesediaan kami untuk menerima firman-Mu. Kami semakin diperkaya untuk menjadi orang-orang yang berhikmat, berakal budi, beriman demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mohon Tuhan Yesus, Engkau berkati kami, agar dengan berkat-Mu kami boleh menjadi pelaku firman demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan Yesus, berfirman-Lah, karena kami sedia mendengarkannya. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Sabtu pagi ini terambil dari kitab Esra 8 ayatnya yang ke-31 sampai 34. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Kemudian berangkatlah kami dari sungai Ahawa pergi ke Yerusalem pada tanggal 12 bulan pertama untuk berjalan ke Yerusalem. Dan tanpa Allah dan tangan Allah kami melindungi kami dan menghindarkan kami dari tangan musuh dan penyamun. Maka tibalah kami di Yerusalem sesudah kami tinggal di sana selama 3 hari. Maka pada hari yang keempat ditimbanglah perak dan emas dan perlengkapan-perlengkapan itu di dalam rumah Allah kami, di bawah pengawasan Imam Meremot bin Uria, yang didampingi oleh Eliasar bin Pinehas, dan mereka dibantu oleh Yosabat bin Yosua dan Noaja bin Binui, orang-orang Lewi. Semuanya dihitung dan ditimbang kembali, dan jumlah timbangannya dibukukan. Saudaraku, tema renungan kita di Sabtu pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, tangan Allah melindungi kami. Saudaraku, saya sangat yakin bahwa begitu kuat kita meyakini bahwa kita memiliki Allah yang Immanuel, artinya Allah yang selalu menyertai. Kita sangat mengerti dan imani kalau kita punya Allah yang Alfa dan yang Omega, yang mengawali dan yang akan mengakhiri seluruh perjalanan hidup kita. Artinya tidak ada ruang bagi kita untuk tidak bersama dengan Allah, karena Allah sendiri sudah menyatakan diri kalau Dia itu Sang Immanuel, Allah yang Alfa dan yang Omega. Nah, saudaraku, mengapa saya mengawali renungan ini untuk kembali menghidupkan ingatan kita dan kembali mencoba untuk membangun keyakinan kita tentang Allah Sang Immanuel itu tadi. Karena kalau kita mau jujur saudaraku, tidak sedikit orang, mudah-mudahan tidak termasuk saya dan Bapak Ibu, yang sudah kehilangan spirit itu. Artinya tidak sedikit orang dalam menjalani kehidupan ini merasa ditinggalkan Allah. Allah tidak bersama dengan dia. Ya mungkin karena di dalam perjalanan konkret hidupnya, dia tidak mengalami hal-hal yang menurutnya itu berkat. Sehingga dalam situasi itu dia berkata bahwa Allah tidak berpihak dengan diriku, katakan demikian, atau hidupku, ya.
Jadi itu alasan kenapa kemudian dia berkata bahwa Allah itu tidak ada. Dan kata Immanuel yang menyertai, Allah yang menyertai itu tidak benar. Ya. Saya pikir ini baik saudaraku untuk kita renungkan. Kenapa baik? Supaya kita mulai memahami peran Allah dalam hidup kita. Apakah kita pahami Allah itu hanya ada ketika kita minta lalu dapat? Atau apakah Allah kita pahami juga ada di situasi di mana kita tidak menginginkan keadaan itu. Misalkan sakit, ya, misalkan kekurangan uang dan seterusnya. Ya. Nah, supaya tidak ada upaya dari diri kita saudaraku untuk mengklaim Tuhan, menvonis Tuhan, menuduh Tuhan, menyalahkan Tuhan. Tidak. Kenapa? Karena memang hakikat keberadaan kita hanyalah ciptaan. Ciptaan dalam pengertian kita harus menyembah Sang Pencipta. Kita tidak punya kuasa untuk benci atau marah, apalagi musuh kepada Sang Pencipta. Tapi apapun yang Tuhan nyatakan pada kita, yang harus kita lakukan tetap menyembah, tetap bersyukur. Nah, ini yang mau disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi, dan tentunya juga kepada saya dan Bapak Ibu yang mendengarkan firman hari ini. Kalau kita baca dalam Filipi pasal 4 ayat 4, tegas Paulus katakan di sana, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Ya. Kata senantiasa berarti selalu. Konteksnya di dalam Tuhan, bukan di dalam apa yang kita dapatkan, bukan di dalam apa yang kita miliki, bukan, tapi di dalam Tuhan. Jadi, saudaraku, kata senantiasa di sini itu tidak ditentukan dengan situasi yang terjadi, senang atau susah, tapi selalu. Ya, jadi ini penekanan yang coba kita bangun supaya kita tidak pernah berusaha untuk melepaskan diri dari tangan Allah. Karena jujur saja Bapak Ibu Saudaraku, kita dekat dengan Allah, persoalan tetap ada. Apalagi kalau kita jauh dari Allah. Kenapa persoalan tetap ada ketika kita dekat dengan Allah? Karena kita hidup di dunia. Dunia ini fana. Bukan sesuatu yang bakal, bukan sesuatu yang kekal, bukan sesuatu yang abadi. Jadi kendati pun kita punya uang banyak, kendati pun kita punya pangkat tinggi, tidak berarti kita tidak sakit. Tidak berarti kita tidak punya masalah. Tidak berarti kita tidak mati. Semua manusia mengalami itu. Spiritnya adalah supaya kita tahu bahwa di situasi itu pun kita tetap menyembah Allah. Tujuannya supaya dalam penyembahan itu kemudian Allah menganugerahkan berkat kepada kita. Berkat yang dianugerahkan kita tidak ukur dari segi materi atau hal-hal yang spektakuler yang bisa kita lakukan, tapi berkat yang kita dapatkan dari kesetiaan kepada Allah, kendati pun dalam kesusahan, yaitu keselamatan, yaitu kehidupan yang kekal. Ini saudaraku, supaya kita akan terus memahami kalau Allah itu ada untuk kita, karena Dia sendiri sudah berkata, Dia Allah yang Immanuel. Pada bagian Alkitab yang lain dikatakan Tuhan tidak pernah merancangkan malapetaka kepada anak-anaknya, tetapi menyediakan damai sejahtera. Artinya bahwa situasi kehidupan yang kita alami, dalam pandangan kita mungkin sedih atau menyakitkan, ya, di situ Tuhan tetap ada. Karena kata damai sejahtera itu akan diberikan kepada kita sesudah kita mengalami derita itu, sepanjang kita terus mengandalkan Dia. Bukankah sebagai orang percaya kita selalu berkata begini Bapak Ibu Saudaraku, di balik setiap kenyataan yang aku alami, sakit sekalipun, Tuhan punya rencana yang indah. Sehingga sesudah ini kita akan mengalami sesuatu yang baik, gitu.
Ini pengharapan yang harus kita bangun, tapi dengan iman. Supaya kita tidak melihat situasi yang menekan kita sebagai momok atau sebagai alasan untuk komplain kepada Allah. Tidak, saudaraku. Ini yang mau dikatakan oleh tema kita, tangan Allah melindungi kami. Artinya Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita. Dan ini sangat dipahami oleh orang-orang Israel yang keluar dari Babel menuju ke Yerusalem, tempat tanah leluhur mereka. Dalam perjalanan kembali ke Yerusalem itu bukan sesuatu yang gampang, bukan sesuatu yang mudah. Ada banyak rintangan yang mereka hadapi. Dan ketika mereka berhadapan dengan rintangan itu, saya sangat yakin situasi itu membuat mereka takut. Ya, tidak ada orang yang berhadapan dengan musuh lalu dia tidak takut. Kita ingat cerita tentang orang-orang Israel yang keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Tidak semudah itu mereka keluar, mereka dikejar. Dikejar dengan tentara Firaun dengan senjata yang sangat lengkap. Dan ketika di depan mereka ada laut yang menghadang, di situ ketakutan besar mereka luar biasa. Ya, karena jalan mereka sudah buntu, tentara Firaun dengan kelengkapan senjata yang lengkap sudah mendekat rombongan mereka. Tapi di situasi itu ketika mereka berserah, khususnya Musa yang memimpin orang-orang Israel, Tuhan tunjukkan jalan. Mereka bisa bebas meninggalkan tentara Firaun yang hendak menangkap mereka kembali dan akan membawa ke Mesir lagi untuk diperbudak. Ya. Ini yang diungkapkan oleh orang-orang Israel, saudaraku, ketika mereka keluar dari Babel menuju ke Yerusalem. Coba kita ayat 31 katakan begini. Kemudian berangkatlah kami dari sungai Ahawa pergi ke Yerusalem pada tanggal 12 bulan pertama untuk berjalan ke Yerusalem. Dan tangan Allah kami melindungi kami dan menghindarkan kami dari tangan musuh dan penyamun. Artinya, ya, ada banyak hal yang mereka hadapi dalam perjalanan. Walaupun Koresi sudah mengatakan pergi, ya, tapi ternyata ya masih ada saja rintangan yang dihadapi. Nah, ini dipahami bahwa Allah yang menyertai. Jadi, saudaraku, mari coba kita lihat firman pagi ini yang mau mengatakan kepada saya dan Bapak Ibu, lihatlah persoalan yang ada dengan iman, supaya tidak ada ketakutan di sana. Dalam keyakinan Tuhan akan menopang, Tuhan akan mendukung, Tuhan akan memberkati. Seperti yang dikatakan di awal tadi, segala sesuatu Tuhan akan buat indah tepat pada waktunya. Karena kita amini, apa yang kita alami hari ini, derita sekalipun, di balik derita ini ada rencana Tuhan yang indah untuk kita yang mengalaminya. Sehingga ketika derita ini usai, kita baru lihat, wah, ini hal yang luar biasa, hal yang besar yang Tuhan buat untuk kita yang mengalami. Sehingga itu menjadi spirit semangat bagi kita untuk terus mempermuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kita. Ini baik, saudaraku, untuk kita renungkan supaya tidak ada upaya untuk kita keluar dari jalan Tuhan. Tidak ada upaya untuk kita meninggalkan Tuhan hanya karena kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Terus berserah, dan apapun yang Tuhan berikan itu berkat, itu baik. Ini juga yang mau dikatakan, saudaraku, di dalam kitab 1 Petrus pasal 4 ayatnya yang pertama. Ya, saya bacakan bagian Alkitab ini, katakan begini. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Saya katakan tadi, ya. Kalau kita lihat derita kita adalah sarana di mana Allah mau menyatakan kuasanya sehingga kita mengimani itu berkat. Maka di balik derita itu Tuhan akan sediakan sesuatu yang indah untuk kita. Karena dari derita itu kita mengerti kita ini hanya ciptaan, kita ini hanya manusia, sehingga kita tidak sombong, tapi kita mencari Allah. Di sini 1 Petrus 4 ayat 1.
Karena Kristus telah menderita penderitaan badani. Kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran demikian. Artinya kita juga harus berpikir kita akan mengalami penderitaan badani. Mau uang banyak, mau pangkat tinggi, tetap yang namanya penderitaan badani kita akan rasakan, saudaraku. Tapi jangan di situasi itu kita meninggalkan Tuhan. Karena Paulus tadi katakan, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi katakan senantiasa di dalam Tuhan. Dan itu juga yang dikatakan kepada jemaat di Roma. Kalau kita lihat kitab Roma pasalnya yang kelima, ayatnya yang ketiga sampai kelima, saudaraku, dengan tegas dikatakan di situ, khususnya di ayatnya yang ketiga, dikatakan begini, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Ya. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Kenapa, saudara? Karena kita tahu sengsara kita itu, ya, di balik itu ada rencana Tuhan yang indah untuk kita. Jadi jangan putus asa, jangan kecewa, berharap terus dengan iman. Jangan marah kepada Tuhan. Tuhan kenapa begini? Tuhan kenapa begitu? Kita tidak punya kuasa untuk bertanya. Kita hanya meminta, kuatkan aku Tuhan dalam menggumuli apa yang menjadi persoalanku saat ini. Karena aku tahu ketika kau kuatkan aku dengan iman, di dalam engkau aku bisa menanggungnya. Dan pada akhirnya kita akan keluar dari derita itu. Ini yang dikatakan saudaraku. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Mengapa kita tidak berusaha untuk terus bersyukur dalam situasi apapun? Sehingga dengan syukur itu kita tetap berkiblat kepada Allah. Kita tetap menyembah Allah. Kita tetap mempermuliakan nama Allah. Dan akhirnya Allah yang menyertai kita, Allah yang menuntun langkah kita akan terus memberkati kita. Dan akhirnya kita dimenangkan. Firman Tuhan sudah berkata, jika engkau di pihak Tuhan, siapa lawanmu? Tidak ada. Tetapi kemenangan yang akan kita dapatkan. Itulah yang dikatakan Paulus dalam Filipi 1:21. Hidupku adalah Kristus, matiku adalah keuntungan. Jadi saudaraku, mari kita terus semangati diri kita. Bahwa kita orang-orang yang diberkati Tuhan. Supaya kita siap menghadapi apapun. Orang-orang yang diberkati bukan berarti dia sudah tidak bermasalah. Tapi pasti masalah itu bisa dia tanggung. Dan orang-orang yang diberkati, dengan dia kuat menghadapi masalah itu, dia akan menjadi pemenang. Dan akhirnya dia memperoleh kehidupan yang kekal. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan, karena Engkau terus berikan kami semangat untuk mengerti. Di situasi sulit sekalipun, tidak berarti Tuhan tidak mencintai kami. Karena di situ ada berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Dan kami selalu mengaminkan. Di balik setiap derita yang kami rasakan, ada rencana Tuhan yang indah untuk kami. Sehingga yang harus kami lakukan adalah berserah. Dan terus mengandalkan Engkau. Terus bersyukur. Terus memuji memuliakan nama-Mu. Maka akhirnya, di balik semua pujian, penyembahan yang kami nyatakan kepadamu, kami diberkati oleh Tuhan. Dan berkat itu membawa kami kepada kehidupan yang kekal. Berkati kami hari ini Tuhan, besok dan seterusnya. Agar kami siap menghadapi tantangan pergumulan seperti apapun. Karena kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Seperti yang dialami oleh umat-Mu Israel. Yang Engkau bawa keluar dari Babel menuju ke Yerusalem. Ini doa kami Tuhan, sempurnakan dan kabulkan. Karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin.